Jadi judul bab kita, ya bab 1 ini adalah kepemimpinan dan manajemen puskesmas yang akan seringkali kita sebutkan dengan kependekannya ya KMP seperti itu. Nah, kalau kita melihat distribusi dari kriteria dan EP-nya, maka kita melihat ada di dalam 7 standar yang tertera di dalam bab 1 itu akan ada 26 kriteria, ya, ada 102 elemen penilaian, ya, masing-masing tersebar pada 7 standar yang ada. Kalau kita melihat judul dari masing-masing dari ke-7 standar yang ada, maka kita dapat lihat di sini 1.1 yaitu adalah berkenaan dengan perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Ya, yang kedua adalah tentang tata kelola organisasi. 1.3 berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Lalu 1.4 berkaitan dengan manajemen fasilitas dan keselamatan. Berikutnya manajemen keuangan. Lalu pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja. Dan diakhiri dengan standar ke-7 yaitu pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Ya. Kalau kita membaca judul-judul standar ini, maka tadi sudah disinggung pada paparannya Dr. Dewi, ya. Maka terkait dengan MFK, ini adalah suatu standar yang merupakan muatan baru, ya, yang di standar 9 tidak muncul secara khusus itu di dalam satu standar tertentu. Juga tentang tadi ya pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang barusan tadi ditanyakan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu cermat memperhatikan antara draft yang pernah disosialisasikan pada tahun lalu, judul standar yang 1.7 ini kita coba sesuaikan agar lebih dilihat dari sisi puskesmasnya. Jadi bukan peran dinasnya, ya, tetapi bahwa pembinaan puskesmas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itulah yang lebih disorot, yang lebih dilihat. Nah, tentunya di standar-standar yang lain juga akan ada muatan-muatan baru. Tadi beberapa sudah dicontohkan oleh Dr. Devi, bahkan di standar 1-2 nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan apa yang namanya dilema etik. Ya, tadi sudah disebutkan contoh-contohnya. Juga nanti terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, terkait dengan kepuasan pegawai, itu akan muncul di standar-standar bab 1. Ya. Tadi sebutkan manajemen keuangan ini salah satu standar yang keluar masuk, ya. Tadi sudah diceritakan pula oleh Dr. Dewi. Ya, kita akan mulai dengan standar yang pertama. Ya. Ini adalah judul dari standarnya, kita ulangi lagi tadi, ya, perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Kalau kita memperhatikan judul standar ini, maka di dalamnya ada 2 bagian. Yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaannya, perencanaan puskesmas tentunya, dan yang kedua adalah kemudahan akses bagi pengguna layanan. Nah, ini di breakdown, ya, dalam 2 kriteria. Jadi di standar 1.1 ini ada 2 kriteria. Kita lihat dulu yang kriteria 1.1.1. Ini bicara soal perencanaan dulu. Ya. Bunyi kriterianya semacam ini. Ya, puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan, ya, yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, ya, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis resiko pelayanan, hasil analisis kinerja panjang, ya, dan kemudian juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. Ya, saya pikir bukan sesuatu yang baru, ya, ketika puskesmas harus menyediakan jenis-jenis pelayanan berdasarkan visi, misi, tata nilai, tujuan. Di standar yang 9 itu sudah ada. Tapi kemudian ditambahkan bahwa ketika menyediakan jenis-jenis pelayanan itu juga harus memperhatikan berbagai identifikasi dan hasil analisis yang lainnya.
Nanti kita coba kupas satu demi satu di pokok pikirannya. Ya. Ini kriteria yang pertama, ya, berbicara soal perencanaan, ya, dan kemudian nanti di dalamnya kita diminta untuk menyediakan jenis-jenis pelayanan. Nah, ini adalah bagian pokok pikiran. Dan di dalam slide-slide kami, ya, sampai dengan nanti yang bab 5, slide yang berbicara soal pokok pikiran ini merupakan ringkasan dari isi pokok pikiran yang ada di dalam standar nantinya. Ya, jadi tentunya akan lebih panjang dari kalimat-kalimat yang tertera dalam slide ini, tetapi bahwa poinnya, intinya itu sudah tertera atau tercantum dalam slide ini. Ya. Lalu jika diperhatikan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu cermati di dalam standar 9 bab, pokok pikiran itu hanya ditandai dengan balet, ya. Tapi di dalam standar yang 5 bab, butir-butir pokok pikiran itu kita berikan numbering berupa huruf kecil. Jadi pokok pikiran dari kriteria 1.1.1 itu ada, kalau nggak salah itu 17 ya, dari butir A sampai butir Q. Sehingga kalau kita merujuk, oh ini sesuai dengan pokok pikiran. Pokok pikiran yang mana? Maka kita bisa langsung menuju, oh itu berkaitan dengan pokok pikiran F. Kalau kita pakai standarnya 9 bab, oh itu ada di pokok pikiran. Pokok pikiran yang mana? Kita tidak bisa langsung menyebutkan, ya, karena tidak ada numberingnya. Itu satu perbedaan yang ada di dalam standar 5 bab. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian, di pokok pikiran ini disebutkan bahwa puskesmas tadi sudah muncul di dalam kalimat kriterianya harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bukan hal yang baru tentunya, sekali lagi itu sudah disebutkan di dalam standar yang 9 bab. Lalu bahwa ketika menyediakan pelayanan puskesmas tadi sudah disebutkan dan diulangi kembali di sini sesuai dengan visi, misi, tujuan dan seterusnya ini, ya, dengan juga harus memperhatikan hasil identifikasi dan analisis beberapa hal yang disebutkan di sini. Lalu pada butir-butir selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, diulas satu persatu tentang khususnya tentang identifikasi dan analisis yang dijadikan dasar menyediakan pelayanan ini, ya, mulai dari analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, ya, kemudian kenapa kita juga harus melakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, ya, nanti di dalam kalimat standarnya di dalam pokok pikiran itu dinyatakan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat antar daerah itu pasti berbeda. Oleh karena itu perlu diidentifikasi, ya, dan dianalisis peluang pengembangan pelayanan, ya. Sehingga jenis-jenis pelayanan antar puskesmas, ya, bisa jadi berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian dari butir F, G dan H atau F dan G, ya, ini disinggung soal analisis risiko, bahwa penyediaan pelayanan di puskesmas juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ya, oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko agar pelayanan diberikan oleh puskesmas itu aman. Nah, ini nanti akan dibahas panjang lebar dan mendalam ketika Bapak Ibu nanti masuk ke bab 5, khususnya pada kriteria 521 dan 522. Nanti malam Bu Dewi akan mengulas tentang ini, ya. Jadi kaitan analisis risiko di sini nanti hubungannya ke bab 5. Dan hasil analisis risiko ini, hasil analisis risiko pelayanan itu harus dipertimbangkan di dalam puskesmas penyusun perencanaan, khususnya kaitannya dengan upaya pencegahan dan upaya untuk memitigasi risiko. Ya, jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya, ketika puskesmas hendak menyediakan jenis-jenis pelayanan. Kemudian kalau kita lihat butir-butir selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang adalah butir-butir yang sudah puskesmas lakukan terkait dengan
manajemen puskesmas, ya, mulai dari penyusunan rencana 5 tahunan, kemudian yang itu dirinci dalam rencana usaha kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan, ya, dan kemudian bahwa itu harus dibahas di musyawarah perencanaan pembangunan, bahwa perencanaan itu harus terpadu. Ini ditekankan ulang dalam pokok pikiran di kriteria 11 ini, ya. Sampai kemudian itu di breakdown ke RPK bulanan di butir M dari pokok pikiran yang ada, ya. Dan itu disusun berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja yang biasanya yang dibahas bulanan pada saat lokakarya mini, ya. Kemudian butir O dari buku pikiran ini berbicara soal perencanaan yang dimungkinkan untuk direvisi, ya, jika ada alasan yang tepat tentunya untuk melakukan revisi tersebut, khususnya jika ada perubahan kebijakan dan perubahan regulasi, ya, atau peraturan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dan kemudian butir yang terakhir ini berbicara jika puskesmasnya adalah puskesmas BRUD atau BLUD. Nah, ini adalah seluruh pokok pikiran, ya, ringkasan pokok pikiran dalam kriteria 111. Ada 7 elemen penilaian, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat satu persatu, dan Bapak Ibu perhatikan, ya, karena ini akan menjadi pola yang akan diikuti nanti pada kriteria-kriteria berikutnya, bahwa penulisan butir-butir EP-nya tidak lagi menggunakan angka. Ya, jadi kita tidak lagi menyebut EP1, EP2, EP3, ya, tapi EPA, EPB, dan seterusnya. Ini mengikuti numbering yang memang baku di Kementerian Kesehatan, ya, berdasarkan masukan, ya, dan pertimbangan dari waktu itu Biro Hukormas, ya, apa namanya, bagian Hukormas, ya, atau Biro Hukum setahu saya. Lalu di setiap akhir kalimat EP itu akan diikuti dengan keterangan RDOWS, yang nanti akan dijabarkan lebih lanjut pada instrumen. Nah, pada sosialisasi kali ini kita tidak akan membahasnya sampai ke instrumen, Bapak Ibu. Jadi kita akan berhenti sampai di EP-nya. Ya, nanti ada kesempatan lain sosialisasi akan dilakukan sampai kepada level instrumen. Ketujuh EP dari kriteria 111 ini berbunyi demikian, ya. Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja puskesmas. Bagaimana kalau di suatu daerah kemudian ada ketentuan yang menyatakan puskesmas tidak boleh punya visi misi selain visi misi kepala daerah? Kalau ada ketentuan semacam itu dan ketentuan itu jelas, ya, maka puskesmas cukup nanti menetapkan tujuan dan tata nilai saja, sedangkan visi misi mengikuti visi misi kepala daerah. Nah, hal-hal semacam ini nanti di dalam instrumen akan kita berikan catatan-catatan supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di antara pembaca dari standar ini. Yang kedua, EPP ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang tadi banyak itu, ya, harapan dan kebutuhan masyarakat, identifikasi peluang dan peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko, ya, berbagai identifikasi dan analisis tadi, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. EPC berbicara soal rencana 5 tahunan. B berbicara soal RUK, ya, ini RUK tahunan. Nanti secara lengkap bisa dibaca setelah menerima PPT ini. Kemudian butir E ini RPK, maaf, ya, ini RPK tahunan, ya. Kalau tadi kembali, ya, jadi ini RUK, maaf, ya. E-nya ini RPK tahunan. Lalu yang F ini adalah RPK bulanan. Jadi masing-masing dibuat elemen penilaiannya, ya,
ya. Dan pada EP butir yang G ini, jika terjadi perubahan kebijakan, maka tentunya Puskesmas harus melakukan revisi perencanaan, entah itu rencana 5 tahunan atau rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi bagaimana kalau tidak terjadi perubahan? Maka tentunya elemen penilaian ini TBD, ya, tidak diberlakukan. Ini kriteria yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba masuk ke yang berikutnya yang membahas tentang kemudahan akses bagi pengguna layanan. Bunyi kriterianya semacam ini: masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapat kemudahan akses. Ini ada 3 hal aksesnya: akses terhadap informasi, akses terhadap pelayanan, lalu akses penyampaian umpan balik. Lalu akses informasinya tentang apa saja? Tentang hak dan kewajiban pasien, lalu juga tentang jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan puskesmas. Itu ya yang menjadi lingkup dari kriteria 112. Kita coba lihat pokok pikiran. Pokok pikiran 112 ya, bahwa puskesmas wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kalau Bapak Ibu ingat kriteria 111 tadi, maka perihal ini sudah muncul pada butir B pokok pikiran di 111 ya. Lalu bahwa puskesmas harus mudah diakses oleh masyarakat ya, baik akses terhadap informasi maupun terhadap pelaksana dan pelayanannya. Perihal umpan balik nanti muncul pada butir di bawahnya. Butir C ini berbicara soal akses informasi ya, bahwa puskesmas harus mengidentifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien, lalu juga tadi yang sudah saya sebutkan jenis-jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal dan seterusnya. Tentunya tentang hak dan kewajiban pasien, Bapak Ibu, sudah ada di dalam standar 9 bab, ya, khususnya di dalam bab UKP, ya, di bab 7 kriteria 713 itu berbicara juga soal hak dan kewajiban pasien. Nah, di standar 9 bab munculnya di 112 ya, bahwa hak dan kewajiban pasien yang ada di butir 3 dari pokok pikiran tidak hanya disosialisasikan, tetapi secara timbal balik ya, di butir E itu diberikan penekanan bahwa petugas harus menghormati hak-hak pasien. Nah, ini yang di standar 5 bab di stressing ya, karena juga di dalam ISKUA kan hal ini harus terlihat di dalam standar kita kalau kita ingin standar ini terakreditasi ya, sehingga kita munculkan nanti di dalam pokok pikirannya seperti ini ya. Oleh karena itu seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi bukan hanya mensosialisasikan hak kewajiban hanya kepada pasien, tapi bagaimana petugas itu paham bagaimana caranya dia memenuhi hak pasien itu. Ya, nah ini harus dijamin atau dipastikan. Ya, ini tentang informasi yang harus diberikan oleh puskesmas tentang layanan. Bukan hanya layanan yang disediakan puskesmas, tetapi jangan lupa ya, layanan yang diberikan oleh jaringannya juga perlu diinformasikan. Ini muncul di butir E. Lalu tentunya dalam menyampaikan informasi tadi menggunakan strategi komunikasi. Di dalam butir F ini disebutkan ya, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal masyarakat. Lalu ya, memperhatikan tata nilai budaya. Nah, ini strategi komunikasi yang harus diperhatikan ketika puskesmas menyampaikan berbagai informasi tadi. Lalu butir G ini berkaitan dengan umpan balik dari pengguna layanan, maka dibuatlah suatu mekanisme ya, bagaimana
kita menerima atau mendapatkan umpan balik ya, terkait dengan kemudahan akses atau ada usulan perbaikan dari pengguna layanan. Saya yakin ini sudah dilakukan oleh puskesmas-puskesmas kita ya, yang sudah terakreditasi atau yang sedang menyiapkan akreditasi perdananya. Nah, di antara umpan balik yang diberikan Bapak Ibu sekalian oleh pengguna layanan, ya, maka tentunya tidak semuanya bersifat positif. Ya. Memberikan dukungan, memuji, ya, bahwa sudah baik dan minta untuk dilanjutkan atau ditingkatkan. Tetapi juga ada umpan balik yang sifatnya komplain, aduan, keluhan. Ya, semacam ini perlu dibuatkan mekanismenya, mekanisme penyelesaiannya maksud saya. Ya. Dan penyelesaian dari aduan itu harus dapat diakses oleh publik. Ini juga diminta oleh sebuah guideline. Ya. Apa yang kita lakukan berkenaan dengan umpan balik pelanggan itu harus bisa dilihat, diketahui bagaimana tindak lanjutnya, bentuk penyelesaiannya seperti apa. Butir yang terakhir pada pokok pikiran ini bahwa kepuasan pasien itu perlu dilakukan penilaian secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. Nah, ini nanti kalau kita kaitkan dengan salah satu indikator nasional mutu ya, yang terkait dengan kepuasan pasien, maka ini sudah berkenaan dengan itu juga. Nanti tentang INM itu akan kita jumpai di kriteria 161 atau nanti juga dibahas di bab 5, yaitu ada di kriteria 512. Ada 4 ya, 4. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien. Dilakukan sosialisasi, ya. Tadi yang sudah ditetapkan, serta jenis-jenis pelayanan. Yang tadi ini sudah ditetapkan di kriteria 111. Yang keduanya disosialisasikan dengan menggunakan Strakom tadi yang sudah di state di pokok pikiran. Butir C, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Tadi ya, kan di sini ada upaya bagaimana kita memastikan para petugas kita tahu bagaimana kita memenuhi hak pasien itu. Nah, itu muncul EP-nya di butir C. Ya, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap itu ya, dan hasil sosialisasi jenis pelayanan. Ini ada 2 hal tentunya di sini. Terakhir, butir D, dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik ya, pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan dan keluhan ya, dari pengguna layanan dan ditindaklanjuti. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan 1 EP ya, tadi Bu Dewi sudah menekankan berkali-kali ya, ini sebagai suatu sistem ya, tidak hanya dipenuhi dengan 1 lembar dokumen ya, tetapi juga kalau Bapak Ibu lihat misalnya di sini ada beberapa aspek ya, mulai dari pelaksanaannya, upaya untuk memperoleh umpan balik kan begitu ya, dan lain-lainnya juga pengukuran kepuasan pasien, penanganan aduan ya, lalu tindak lanjutnya kan gitu ya, dan dapat diakses oleh publik. Ini beberapa unsur memang harus terpenuhi agar butir dia dapat 10. Sehingga kalau kurang dari itu, kurang dari yang diminta, maka tentu ada penilaian yang lebih rendah dari itu semua. Kita masuk ke standar berikutnya tentang tata kelola organisasi. Di sini nanti akan ada 5 standar ya, dan kita mulai dengan kriteria 121. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja dan persyaratan jabatan. Tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, persyaratan jabatan. Nah, ada berapa ini? 7 butir pokok pikiran. Kita lewati dulu butir A karena nanti ada penjelasan kenapa butir A ini yang seolah-olah tidak ada relasinya dengan butir-butir yang lain ya, masuk di 121. Nanti di belakang saya sampaikan, kita lewati dulu.
butir yang ada di kriteria 121 menyatakan bahwa struktur organisasi disusun dan ditetapkan, ya, sebelum nanti kita akan coba sesuaikan, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, yang berlaku, ya. Lalu struktur organisasi tersebut tentunya harus ada kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan untuk tiap jabatan yang ada. Tadi sudah diperlihatkan di dalam bunyi kriterianya. Lalu juga perihal tata hubungan kerja, ini juga perlu diatur di dalam satu pengaturan tertentu, ya, berkaitan dengan struktur yang telah ditetapkan tadi. Kepala Puskesmas kemudian mengisi jabatan-jabatan penanggung jawab, ya, dan juga kemudian koordinator pelayanan yang ada tadi berdasarkan persyaratan jabatan yang ditetapkan sebelumnya. Lalu berikutnya berkenaan dengan struktur tadi dan pengisian jabatan, Puskesmas perlu melakukan pengkajian. Jadi di standar Sinambak ini sudah diminta, ya, untuk melihat efektivitas dari struktur tersebut. Lalu yang terakhir ini berbicara soal pendelegasian wewenang manajerial, ya. Dan kalau berkaitan dengan wewenang manajerial itu di standar Sinambak itu ada di kriteria 2.3.9. Jadi ini bukan hal yang baru. Kembali ke Bukira, kenapa kok soal kode etik perilaku, gitu ya, muncul, ya, apa hubungannya dengan yang lain? Nah, Bapak Ibu, ini salah satu nanti EP dan juga tentunya dimuat di dalam pokok pikiran yang kita ingin mengakomodir tuntutan dari ISKUA guideline, karena kita ingin memang standar kita lolos akreditasi, ya, dengan nilai yang sebaik-baiknya. Maka kita berusaha untuk memasukkan butir ini dan juga nanti muncul di dalam elemen penilaian. ISKUA meminta kita mensyaratkan di dalam standar agar Puskesmas memiliki apa yang disebut sebagai Code of Behavior. Kalau diterjemahkan letter luck, berarti kode perilaku. Seperti itu, ya. Waktu kami membaca, kami berpikir, ini Puskesmas nambah lagi hal yang baru, ya. Tidak-tidak nanti tambah bingung atau mampu laksana enggak, ya. Maka kita coba diskusikan, ini Code of Behavior sesuatu yang masih asing. Kita coba brainstorming dan kemudian diskusi dengan tadi disebut oleh Dr. Dewi sebagai konsultan. Bolehkah kita menyetarakan Code of Behavior itu dengan Code of Conduct? Karena Code of Conduct sudah muncul di dalam standar Sinambak, betul? Itu di mana Code of Conduct? Di 542, di 242, ya, itu ada. Kita diminta Puskesmas, ya, membuat peraturan internal. Itu yang kemudian disebut Code of Conduct. Kalau Code of Conduct bagaimana Pak Konsultan? Apakah bisa disetarakan dengan Code of Behavior? Diskusi-diskusi dia mengatakan, oke lah, kita bisa menggunakan istilah atau kita bisa memasukkan di dalam standar kita perihal Code of Conduct yang itu merefer pada saran ISKUA tadi, di dalam ISKUA guideline perihal Code of Behavior. Kita masukkan di dalam butir ini yang kriteria 121 ini yang paling dekat, walaupun mungkin ada cara, ya, dengan kaitannya dengan butir-butir yang lain. Code of Conduct di dalam standarnya Sinambak kita kenal dengan istilah peraturan internal. Dari para pakar mengatakan peraturan internal itu sesuatu yang terminologinya kurang tepat untuk sebagai padanan dari Code of Conduct. Yang lebih tepat adalah panduan perilaku, ya. Tetapi kemudian kami berpikir, ini kalau nanti kami sebut panduan perilaku, surveyor akan memikir Puskesmas harus bikin panduan. Kan gitu, ya, padahal kita tidak menghendaki demikian. Dr. Cahyono memberikan saran, oke, kita pakai istilah yang lain yang tidak menimbulkan
persepsi-persepsi yang berlebihan, yang maka dipakai istilah kemudian yang kita sepakati dengan kode etik perilaku. Ya, nah kurang lebih seperti itu historisnya, Bapak Ibu sekalian. Dan kode etik perilaku ini yang berlaku untuk seluruh pegawai puskesmas, ditetapkan oleh kepala puskesmas, disosialisasikan dan dievaluasi pelaksanaan. Nanti kita lihat contoh. Nah tentu saja kode etik perilaku ini mencerminkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas. Ya. Lalu evaluasinya ini dilakukan dengan metode penilaian kinerja pegawai yang tentunya di dalam penilaian kinerja pegawai tersebut termasuk penilaian perilaku. Kita yang MSN ketika dilakukan penilaian terhadap SKP kita, salah satu yang dilihat kan perilaku pegawai. Nah ini kode etik perilaku bisa dilakukan bersama dengan atau menggunakan metode tersebut. Jadi penilaian perilaku ini ya bisa berdasarkan perilaku terhadap tata nilai atau perilaku atau maupun perilaku berdasarkan kode etik. Nanti pada slide kedua setelah ini akan terlihat contoh yang skema yang lebih mudah memahaminya. Oke, ini adalah KP dari kriteria berapa tadi? 121 ya. Kepala Puskesmas menetapkan PJ dan koordinator pelayanan sesuai struktur. Ini sudah clear ya, tidak sulit. Nah, munculnya di sini tentang kode etik perilaku. Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai, ya, dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Ya. Lalu di butir C-nya terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas ya, dalam pendelegasian wewenang manajerial. Ya, ini juga sudah clear karena di standar Singapura juga sudah tertera dan dilaksanakan oleh Puskesmas. Jadi munculnya kode etik perilaku, code of conduct, dan sekali lagi mohon tidak kemudian menambah beban. Ini apalagi ya kode etik perilaku. Ini adalah code of conduct yang di standar 94 itu sudah ada di mana tadi 242. Ya. Jadi nanti tentunya perlu dilengkapi peraturan internal tersebut. Ya, istilah itu kita tidak gunakan lagi ya, kode etik perilaku tersebut dengan bagaimana hal-hal yang lainnya yang perlu dimuat di dalamnya. Ini contoh saja. Jadi tidak harus ini yang diikuti oleh Puskesmas karena ada tertera di dalam slide pusat, gitu ya. Ini contoh sekali contoh. Jadi boleh sama, boleh bukan sama ya. Artinya boleh mengambil hal-hal yang tertera di sini, boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh yang lain, silakan. Ini kami coba melihat beberapa contoh dari luar yang tentunya disesuaikan bahasanya dengan konteks Puskesmas. Setiap pegawai Puskesmas harus menghargai setiap pengguna layanan dan pegawai. Ya, kemudian setiap pegawai Puskesmas dilarang mengucapkan dan berperilaku fisik yang mengintimidasi, mengancam atau merendahkan ya, yang dilakukan pada pelayanan dalam dan luar gedung Puskesmas, termasuk melalui media sosial dan media komunikasi lainnya. Nah, contoh yang lain misalnya, setiap pegawai Puskesmas harus menjunjung tinggi kejujuran dan komunikasi yang saling menghargai. Atau yang lain, setiap pegawai Puskesmas harus menggunakan semua aset Puskesmas dengan bertanggung jawab dan melindunginya dari penyalahgunaan, kerusakan, pencurian, dan penggunaan yang tidak tepat lainnya. Atau kode etik yang lain misalnya, setiap pegawai Puskesmas harus mencegah terjadinya fraud, ya, korupsi dan nepotisme. Ini beberapa contoh. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu kami berikan nanti spesifik di dalam standar, di dalam instrumen bahwa kode etik perilaku itu dapat memasukkan tata nilai. Puskesmas tentunya membuat bukan tata nilai ya. Dengan kreativitasnya maka semua akronim bisa jadi tata nilai. Jadi nama Puskesmas, nama kota, nama daerah itu wah, dengan kreativitasnya ya
maka masing-masing memiliki arti dan makna yang mendalam, ya, itu menjadi acuan dan tentunya diterapkan di dalam pelayanan yang mereka berikan. Jadi tata nilai bisa menjadi bagian kode etik perilaku. Lalu budaya keselamatan yang nanti di dalam kriteria di bab 5, ya, di 542, ya, saya belum hafal seluruhnya, ya. Di 542 itu akan menjelaskan perilaku-perilaku yang mendukung budaya keselamatan, perilaku-perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan. Itu akan dicontohkan nanti di sesinya Bu Dewi nanti malam akan diulas. Itu bisa masuk sebagai kode etik perilaku. Nah, ini ditetapkan, disosialisasikan, dan dievaluasi. Tadi sudah disebutkan bukan di pokok pikiran, dievaluasi, ya, pada saat kita melakukan penilaian kinerja pegawai. Ya, termasuk di dalamnya adalah penilaian perilaku. Jadi penilaian perilaku ini bisa berdasarkan tata nilai atau juga berdasarkan kode etik perilaku. Ya, apakah pegawai si A sudah menjalankan tata nilai atau sudah menjalankan kode etik perilakunya? Ya. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang kode etik perilaku. Yang standar berikutnya masih tentang tata kelola organisasi, ya. Kebijakan, pedoman panduan, prosedur dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan itu disusun, didokumentasikan dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Ini satu kriteria yang bukan sesuatu yang baru, ya. Jadi kita mungkin tidak akan ulas panjang lebar, ya, ini berkaitan dengan pedoman tata naskah, ya, ini disitu pada butir-butir di C, D, E, F, ya. Lalu bahwa ditekankan di butir G-nya bahwa semua pegawai harus mengacu ke regulasi internal tadi yang disusun, ya, berdasarkan pedoman tata naskah yang ada. Nah, yang perlu di garis bawahi adalah bahwa ketika Puskesmas menyusun kebijakan, pedoman panduan, prosedur, kerangka acuan, bukan hanya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tetapi yang jadi penting juga berbasis bukti ilmiah terkini. Ini juga diminta oleh SUA. Jadi kalau ada SOP yang ilmunya sudah out of date, ya, sehingga kalau kita kerjakan itu keliru-keliru jadinya karena sudah bukan itu yang kita jalankan saat ini berdasarkan keilmuan, ya, maka tentunya ini tidak sesuai, ya. Jadi harus berbasis bukti ilmiah terkini. Nah, disebutkan di butir B, apa sih berbasis bukti ilmiah terkini? Itu artinya, ya, mengacu pada referensi yang terupdate. Jadi tentunya SOP, apalagi SK termasuk, ya, kalau itu tadi, ya, rujukannya, referensinya, regulasinya sudah tidak berlaku, sudah tidak digunakan saat ini, ya, karena sudah ada yang lebih baru yang evidence based, maka tentunya regulasi internal Puskesmas harus segera disesuaikan dengan melakukan revisi. Ya, kita lihat EP-nya ada 3 EP, ditetapkan pedoman tata naskah, bukan sesuatu yang baru. Tentunya kemudian berdasarkan tata naskah tersebut, berdasarkan pedoman tata naskah tersebut, ditetapkan, ya, SK atau peraturan kepala Puskesmas, pedoman panduan, SOP, kerangka acuan untuk semua penyelenggaraan upaya di Puskesmas, mulai dari KLP, UKM, dan UKP kefarmasian dan laboratorium. Lalu yang butir C dari EP kita, dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur. Ya. Oh ya, saya kembali ke pokok pikiran tadi. Ini dia, butir F, ya, Bapak Ibu. Penyusunan pedoman tata naskah dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah. Ini yang
seringkali waktu kita melakukan pendampingan ya atau apalah ya kepada puskesmas lalu diingatkan tata naskah dinas di daerah Anda sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, sudah ditetapkan dalam berbagai bentuk ya, ada peraturan kepala daerah, ada yang saya nggak tahu betul-betulnya dalam seperti apa gitu ya, itu dulu yang dirujuk. Kalau kemudian ternyata ada yang belum diatur, maka silakan gunakan referensi yang lain. Ya, di Permenpan ada pedoman penyusunan SOP, atau kalau mau menggunakan pedoman penyusunan dokumen akreditasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan silakan. Yang kemudian itu nanti dituangkan di dalam pedoman tata naskah puskesmas. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kriteria 1, 2, 3 terkait jaringan dan jejaring. Jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Ini bukan hal yang baru ya. Di kriteria di standar Semenpak itu ada di kriteria 2.3.14. Ya. Ini butir A dan B bukan sesuatu yang baru. Jadi kita diminta mengidentifikasi, kemudian melakukan pembinaan, ya, dan ditekankan pembinaannya menyeluruh. Ya. Nah, yang mungkin relatif baru, ya, munculnya di butir E, bahwa pembinaan tersebut, pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring, itu harus ditetapkan indikator kinerja pembinaannya. Kalau enggak, ya, di masa-masa lalu yang penting kita sudah jalankan pembinaan selesai. Tapi bahwa itu merupakan suatu pembinaan yang berhasil, itu gimana mengukurnya? Nah, ditetapkanlah indikator. Ya. Diserahkan kepada puskesmas, indikator apa yang mau ditetapkan sebagai tolak ukur bahwa saya sudah berhasil membina puskesmas pembantu, ya, membina klinik Pratama di wilayah kerja atau yang lainnya. Ya. Nah, nanti muncul di dalam PP butir A. Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan dan jejaring puskesmas. Kemudian butir B-nya dilakukan identifikasi, ya. C-nya disusun program dan program itu dilaksanakan, ya, dalam rangka mencapai yang indikator di butir A tadi. Kemudian dilakukan evaluasi dan tindak lanjut, ya, terhadap pencapaian indikator tersebut. Kalau belum tercapai target indikatornya, tapi ada sesuatu yang belum berjalan dengan semestinya, bukan? Evaluasi dan nanti dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut supaya pembinaan berikutnya bisa lebih sesuai, lebih mencapai target indikator yang ada. Kriteria 1, 2, 4 terkait dengan data dan informasi. Ya, puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Ya, berarti di sini Bapak Ibu nanti bisa merefer kepada Permenkes 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas. Ya. Puskesmas harus menyediakan data dan informasi. Kegunaannya apa? Disebutkan di dalam butir A sebagai bahan pengambilan keputusan, tentunya bagi kepala puskesmas atau para penanggung jawab upaya, dan juga data dan informasi tersebut ya sebagai bahan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya. Ya, sehingga memang puskesmas harus menyelenggarakan atau menyediakan data dan informasi. Ya, di butir C disebutkan mengacu pada peraturan yang ada. Tadi saya sudah sebutkan peraturan Menteri Kesehatan saat ini ya, 31 tahun 2019. Ini berikutnya apa saja data-data yang diperlukan. Ini di Permenkes 31 disebutkan ya, tentang data dasar, tentang data program. Ini diuraikan di butir E. Juga perlu diperhatikan distribusi informasi tersebut, ya, baik distribusi internal di lingkup puskesmas ataupun distribusi eksternalnya. Harus sesuai ketentuan
dan juga memperhatikan aspek kerahasiaan dan juga kepentingan bagi pengguna data yang ada. Ini juga di sebuah guideline sehingga saya juga ditekankan ya soal bagaimana akses publik terhadap data, informasi puskesmas, tetapi juga aspek kerahasiaan itu bagaimana itu diatur atau diberikan pengaturan oleh ketentuan yang ada. Lalu Bu Dirjen menyatakan bahwa sistem informasi bisa diselenggarakan secara elektronik maupun non elektronik. Ada 3 EP. Ya, kalau Puskesmas sudah menyelenggarakan pencatatan pelaporan, tentunya bukan sesuatu yang sulit, bukan? Dilakukan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, serta pelaporan dan distribusi informasi. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi tersebut. Ya, apakah sudah dilakukan dengan tepat waktu, apakah pelaporannya lengkap, ya, dan seterusnya. Dan C, terdapat informasi ya, pencapaian kinerja puskesmas, jadi semacam publikasi ya, yang atau melalui sistem informasi puskesmas. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan dengan draft standar yang dipakai tahun lalu sosialisasi pada saat workshop, butir C ini berubah. Ya, kita mencoba menyederhanakan dan supaya EP ini bisa ditelusur. Yang sebelumnya agak sulit ditelusur ya. Terdapat informasi pencapaian kinerja puskesmas melalui sistem informasi, mau ditempel di papan, mau diupload di Instagram atau di website puskesmas, silakan berbagai bentuk, tentunya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing puskesmas. Kriteria terakhir di standar 1.2, penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Ini berapa? 15 menit. 125 ini sesuatu yang baru. Ya. Nah, tadi Bu Dewi sudah memberikan pengantar sebetulnya yang mempermudah saya masuk ke kriteria 1.2 titik 5 ya. Bahwa bukan hanya rumah sakit tetapi puskesmas ya dalam berbagai situasi itu bisa diperhadapkan dalam situasi penuh tantangan dan dilema etik. Ya, nanti disebutkan apa sih dilema etik itu di UTD. Situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan orang tersebut membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Ya. Nah ini dijelaskan ya tentang dilema etik tadi bahwa itu sangat mungkin terjadi di puskesmas. Lalu kepala puskesmas perlu menetapkan cara pengelolaan dan cara penyelesaian dari dilema itu. Jadi nggak bisa kepala puskesmas kemudian tutup mata, biarlah dilema itu terjadilah di tengah masyarakat, di tengah pelayanan puskesmas, di dalam dan di luar gedung, yang nanti endingnya serahkan kepada siapa? Artinya menjadi bola liar yang tidak bisa kita kendalikan. Nah ini perlu diatur, ditetapkan cara pengelolaannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ya. Tadi sudah dicontohkan beberapa contoh ya, termasuk misalnya kalau pasien ibu bersalin tidak menghendaki bersalin di puskesmas karena tradisi tidak memperbolehkan saya bersalin di puskesmas. Masih ada budaya tertentu ya yang seperti itu. Jadi bagaimana petugas kesehatan bersikap? Ya. Butir F, kepala puskesmas dapat, sekali lagi dapat membentuk tim etik. Tapi tidak harus berarti ya, kalau ada kata dapat berarti tidak harus. Yang tim tersebut dengan keterwakilan dari semua unsur pelayanan ya, untuk memberikan masukan kepada kepala puskesmas bagaimana ini menyelesaikan dilema etik yang ada ya. Kemudian tentu saja kepala puskesmas dan seluruh pegawai yang ada harus memberikan dukungan untuk upaya penyelesaian tadi. Dukungan itu bisa dengan advokasi,
kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, atau juga memberikan pembinaan, itu merupakan suatu upaya penyelesaian dilema etik, yang bentuk-bentuk dukungan dalam rangka penyelesaian dilema etik tadi. Ada 3 EP. Ya. Puskesmas menyusun SOP, pelaporan dan solusi tentang dilema etik tadi. Konteks dilema etiknya adalah pelayanan KP dan UKM. Ya, bahwa ada dilema etik yang lain terjadi dalam internal puskesmas, tentu itu harus diselesaikan ya, dengan mekanisme yang disepakati. Tapi dalam konteks EPA itu kita batasi pada dilema etik yang terkait dengan pelayanan KP dan UKM. Dilakukan pelaporan bila terjadi dilema etik, lalu butir cek terdapat bukti bahwa kepala dan pegawai puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik tersebut. Nah, barangkali skema ini bisa sedikit memberikan gambaran yang memudahkan kita mengerti tentang dilema etik ya, bahwa kalau terjadi dilema etik dalam konteks pelayanan KP dan UKM itu dilaporkan pada pimpinan puskesmas. Ya, kemudian kepala puskesmas ya, dapat dibantu dengan tim etik ya, yang perlu diperhatikan adalah itu ada keterwakilan semua unsur pelayanan di puskesmas. Jadi mau membentuk mau tidak membentuk tidak diharuskan, tidak menjadi ketentuan. Ya. Kalaupun tidak membentuk tim etik, ketika kepala puskesmas hendak meminta pertimbangan, ini penyelesaiannya harus bagaimana? Misalnya memanggil seluruh PJ, itu sudah menjadi suatu quote unquote ya, tim etik yang akan membantu kepala puskesmas memberikan pertimbangan bagaimana menangani dilema etik diselesaikan. Dan tentunya ini perlu dibuat SOP-nya, SOP pelaporannya gimana, ya, penanganan dan SOP penanganannya seperti apa. Ini satu contoh saja form untuk pelaporan dilema etik. Kemarin kita sempat konsultasikan ke Pak Cahyono, kita masih sederhana saja, ya, kurang lebih nanti bisa diperbesar ini kalau di sini kelihatan kalau kecil ya. Jadi rumusan dilema etiknya apa? Pasien menolak bersalin di puskesmas. Ya, kemudian diuraikan dilema etiknya itu karena alasan ini, bla 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 ya, sehingga ini menjadi satu informasi yang lengkap untuk kita memberikan upaya penyelesaian ini. Kemudian kapan itu terjadi dalam pelayanan yang terkait apa? Oh, imunisasi terkait dengan KIA, terkait dengan apa, gitu ya. Kemudian juga pihak-pihak yang terkait dengan dilema etik ini siapa saja perlu diidentifikasi, lalu informasi-informasi tambahan yang diperlukan, lalu saran alternatif penyelesaian dilema etik. Ini dilaporkan ya oleh petugas ya yang menjumpai dilema etik itu, ditandatangani dilaporkan kepada kepala puskesmas. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian. Kita masuk cepat menyelesaikan 1-3. Jadi 6 kriteria ya. Ini terkait dengan jenis, jumlah dan kompetensi SDM. Ya. Kita lihat bukan hal yang baru berbicara soal analisis jabatan, analisis beban kerja. Ya, kemudian nanti bagaimana upaya pemenuhan SDM tersebut. Ya. Lalu jika ada gap kompetensi ataupun nanti gap jumlah dan jenis, ya tentunya itu harus diupayakan pemenuhannya, termasuk menyelenggarakan pendidikan pelatihan bagi petugas-petugas tersebut. Nah, butir yang baru adalah relatif baru ya. Ini kaitannya dengan kredensial dan re-kredensial tenaga kesehatan. Ini harus ditindaklanjuti, diusulkan dan ditindaklanjuti oleh puskesmas sesuai regulasi yang ada. Ada 4 butir PP-nya. Nanti Bapak Ibu cermati ya, terkait dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan, kemudian bagaimana upaya pemenuhannya, dan di butir D itu berkaitan dengan kredensial yang tadi disinggung di dalam pokok pikiran. Nah, 2 slide berikutnya ini adalah saya cuplik dari paparan
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer pada saat beberapa bulan yang lalu melakukan sosialisasi tentang kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kalau itu nanti tentunya bisa merefer ke situ ya. Nanti bisa saya share juga di grup WA yang ada. Intinya bahwa puskesmas perlu melakukan pengusulan ya, nakes yang akan dikredensial atau direkredensial. Ya, kemudian kampus melakukan verifikasi validasi dan kemudian nanti disampaikan kepada tim kredensial dinas kesehatan. Ya, dan setelah melalui proses tertentu, tim kredensial dinas kesehatan menetapkan kewenangan klinis bagi si A, B, C, D yang kita usulkan di sini. Nah, ketika kepala puskesmas sudah menerima penetapan kewenangan klinis tadi, maka berikutnya kepala puskesmas ya, membuat clinical appointment, penugasan klinis dari masing-masing tenaga kesehatan berdasarkan penetapan kewenangan klinis yang sudah diberikan oleh dinas kesehatan tadi melalui tim kredensial yang ada. Nah, bagaimana semua itu dilakukan? Ada juknis yang sudah keluar dari tahun lalu. Masalahnya sudah dibaca belum ya? Diterapkan atau belum? Nah, kalau belum maka karena di dalam standar itu akan diminta dan itu berkaitan dengan satu EP ya, walaupun cuma satu EP di butir D, tapi tentunya ini sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas dilakukan oleh mereka yang memang benar-benar punya clinical privilege, gitu ya. Dan nanti bentuk surat penugasan klinisnya semua ada di dalam lampiran juknis. Nanti Bapak Ibu bisa cermati di sana. Ya. Yang kedua, ya, ini uraian tugas, bukan sesuatu yang baru, kita cepat saja. Ada uraian tugas pokok dan uraian tugas tambahan, ya. Lalu masing-masing itu dilakukan penilaian kinerja pegawai. Ya. Yang lain-lain Bapak Ibu nanti cermati. Nah, yang baru di dalam kriteria 132 ini adalah tentang penilaian kepuasan pegawai. Jadi bukan hanya pasien yang perlu diketahui tingkat kepuasannya. Kita merasa dianaktirikan ya, pegawai puskesmas kamu kok nggak pernah ditanya ya, kami puas nggak dengan tim kerja kami, lingkungan kerja kami, kepemimpinan dari kepala puskesmas kami. Nah itu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai minimal setahun sekali. Karena ternyata dari berbagai referensi itu menentukan juga kinerja pegawai. Ya, sehingga perlu dilakukan upaya penilaian dan tentu saja diperbaikan berdasarkan tingkat kepuasan tadi. Ada 5. Nanti silakan dibaca terkait dengan tugas pokok dan tugas tambahan. Nah, yang kepuasan pegawai munculnya di D dan E. Jadi ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai. Lalu juga dilakukan analisis dan upaya perbaikan. Di slide tambahannya untuk memperjelas yang tadi disebutkan. Ya. Surveinya bagaimana kita membebaskan puskesmas melakukan penilaian, ya, menggunakan instrumen yang seperti apa. Untuk saat ini silakan dikembangkan oleh puskesmas. Ya, survei-survei terhadap hal apa saja bisa dilihat dalam slide ini. Kriteria yang ketiga, ya, ini terkait dengan bagaimana kita atau puskesmas menjamin agar setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan. Ya, jadi ini berkaitan dengan SDM yang dulu tersebar di berbagai bab di standar 9 bab, itu ditarik semua ke bab 1. Termasuk yang sekarang kita bicarakan ya terkait dengan bagaimana mereka harus tetap kompeten ya melalui berbagai upaya puskesmas untuk menjamin dia bisa memenuhi kompetensinya. Ya. Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi, adanya dukungan dari manajemen dan ini terlihat di RUK-nya. Apakah ada kegiatan termasuk anggaran ya di mana puskesmas, manajemen puskesmas memberikan dukungan kepada pegawai untuk pelatihan A, pelatihan B, mengikuti seminar ini, mengikuti workshop itu, ya. Dan jika ada pegawai atau tenaga yang telah mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi.
bagaimana penerapan dari apa yang sudah dia dapat di tempat kerjanya. Kriteria yang keempat ini tentang dokumen kepegawaian. Tidak perlu kita bahas panjang lebar karena ini sesuatu yang sudah dikerjakan di standar 94. Yang relatif baru, bukan baru ya, penekanannya diperkuat adalah bahwa isi dari dokumen kepegawaian itu perlu ditetapkan. Jadi bukan yang penting sekedar ada dokumennya deh, mau dokumennya macam-macam ya kita nggak akan ada urusan ya, tapi sekarang ditetapkan ya, isi dan juga kelengkapannya, dan itu perlu dievaluasi. Selain kelengkapan juga kemutahiran datanya. Kalau seseorang pegawai habis mengikuti seminar, workshop, pelatihan, maka tentunya dokumen kepegawaiannya perlu diupdate. Kelima, ini berkaitan dengan orientasi. Ya, ini juga bukan sesuatu yang baru, sudah muncul di dalam standar 94 yang sekarang ada. Ya, berkaitan dengan orientasi pegawai baru dan pegawai alih tugas ya, yang wajib mengikuti orientasi agar memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan. Ya, ada sejumlah pokok pikiran, Bapak Ibu sekalian, di dalam kriteria ini. Kita lihat mempertegas saja sebetulnya ya di dalam kerangka acuan yang harus dibuat oleh Puskesmas untuk kegiatan orientasi ini. Ada orientasi umum, ada orientasi khusus. Ya. Nah, orientasi umum ini dalam pokok pikiran kami sebutkan hal-hal yang wajib diberikan, gitu ya. Selain tentunya yang nanti ditambahkan oleh Puskesmas. Ya. Kemudian hal-hal yang nanti bisa dicermati, ya, karena waktu sudah hampir habis. 2 IP saja di kriteria ini. Ya. Orientasinya dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang dibuat, lalu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Sederhana. Terakhir, kriteria 136 terkait dengan K3. Ini sesuatu yang baru, muatan baru di dalam bab 1. Tentunya kita untuk saat ini bisa melihat kepada PMK 58 ya tahun 2018 tentang K3 di pasien kes. Maka disebutkan nanti uraian-uraian dalam pokok pikiran bahwa pegawai itu juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena risiko pekerjaan, ya, maka kita harus memberikan perlindungan pada pegawai. Ya, nah nanti disebutkan apa saja yang perlu diperhatikan, baik melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian imunisasi kepada pegawai sesuai tingkat risikonya, identifikasi dan tingkat risiko yang ada, lalu juga dikaitkan dengan perlunya menunjuk satu petugas yang bertanggung jawab atas itu. Ya, ada 4 PP, ditetapkan petugas yang bertanggung jawab untuk program K3 dan tersedia programnya, dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala, dilakukan imunisasi bagi pegawai, dan kalau ada yang terpapar ya, infeksi atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu bagian saya sudah tuntas. Ini tim satunya. Istirahat dulu ya. Baik. Nanti kita akan sambung, nanti Bu Tanti akan melanjutkan untuk 1.4 sampai 1.7.